Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Erik Febriansa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Kami dari kelompok 84.1. Yang pertama, Erik Febriansa. Yang kedua, Rahmita Soliha. Yang ketiga, Vika Prastidyarmi. Yang keempat, Ade Septianti. Yang kelima, Reno Lorian Chandra Wijaya. Sedangkan fasilitator kami yaitu Ibu Sophia dan pengajar praktek kami yaitu Bapak Zulfahmi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Berikut ini visi masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, visi Erik Febriansa mewujudkan peserta didik yang baik rasa atau religious, attitude, smart, dan accountable. Yang kedua, visi Ibu Rahmita Solihat yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, visi Ibu Ade Septianti yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang keempat, visi Ibu Vika Prastidyarmi yaitu mewujudkan peserta didik yang beradab dan berilmu. Yang terakhir, visi Bapak Reno Lorian yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dari visi masing-masing anggota kelompok, kami menyepakati visi kelompok, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam iptek dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dari visi masing-masing anggota kelompok dan visi yang disepakati kelompok, kami menyepakati pernyataan prakasa perubahan sebagai berikut. Mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan literasi sekolah. Untuk memudahkan kami dalam menyusun pernyataan prakarsa perubahan, kami menggunakan kanvas bagja. Kanvas bagja sendiri terdiri dari yang pertama, buat pernyataan utama atau define. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Yang terakhir, atur eksekusi atau deliver. Pada poin pertama, buat pertanyaan utama atau define, kami menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang harus dilakukan dalam menerapkan gerakan literasi sekolah? Kedua, bagaimana cara mewujudkan gerakan literasi sekolah? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, melakukan kolaborasi dengan siswa dan pihak terkait. Ketiga, mencari referensi terkait kegiatan gerakan literasi sekolah. Pada poin kedua, ambil pelajaran atau discover, kami menyusun pertanyaan. Yang pertama, sekolah mana yang telah menerapkan gerakan literasi sekolah untuk dijadikan contoh? Yang kedua, bagaimana pengaplikasian gerakan literasi sekolah tersebut? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mencari informasi dan mempelajari program tersebut. Kedua, melakukan modifikasi program gerakan literasi sekolah yang sesuai dengan karakter dan kondisi sekolah. Pada poin ketiga, gali mimpi atau dream, kami menyusun pertanyaan. 1. Apa manfaat program gerakan literasi sekolah? Yang kedua, bagaimana cara gerakan literasi sekolah tetap berkelanjutan secara efektif? Sedangkan tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu 1. Melaksanakan observasi dari
penerapan gerakan literasi sekolah yang telah dilakukan di sekolah lain. Kedua, melakukan evaluasi terhadap pencapaian gerakan literasi sekolah yang telah dilakukan di sekolah. Pada poin keempat, jabarkan rencana atau desain, kami menyusun pertanyaan. 1. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan gerakan literasi sekolah? Kedua, apa rencana yang dilakukan untuk gerakan literasi sekolah selanjutnya? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Merencanakan program kegiatan gerakan literasi sekolah. Kedua, berkolaborasi dengan stakeholder sekolah. Pada poin kelima atau yang terakhir, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang kami susun, yang pertama, siapa yang berperan serta dalam gerakan literasi sekolah? Kedua, apa target pencapaian keberhasilan dalam gerakan literasi sekolah? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, 1. Seluruh stakeholder sekolah. Kedua, evaluasi dan refleksi dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Dari hasil presentasi kelompok 84.1, timbul pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Yang pertama, bagaimana peserta didik melihat peran guru untuk mendukung gerakan literasi sekolah? Kedua, bagaimana kerjasama guru, peserta didik, dan stakeholder sekolah? Ketiga, apa tantangan dalam menjalankan gerakan literasi sekolah dan berikan solusi untuk mengatasinya? Kelima, adakan referensi sekolah yang telah menerapkan gerakan literasi sekolah. Yang kelima, berikan contoh gerakan literasi sekolah yang telah dilakukan. Dari 5 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, kami jawab menggunakan jawaban naratif. Pada dasarnya, gerakan literasi sekolah didasarkan pada rendahnya minat baca penduduk Indonesia. Maka dari itu, salah satu tujuan utama dari gerakan literasi sekolah yaitu menumbuhkan atau meningkatkan minat baca murid. Karena jika minat baca murid tumbuh ataupun meningkat, maka akan menambah khasanah ilmu yang dimilikinya. Maka dari itu, peranan dari berbagai stakeholder sekolah sangat dibutuhkan, terutama peranan seorang guru. Sebagai contoh, peranan yang bisa dilakukan oleh guru seperti memberikan tugas untuk membuat resume buku, membuat mading, membuat e-book, ataupun belajar di perpustakaan. Sedangkan peranan yang bisa dilakukan oleh pimpinan sekolah seperti membuat pojok atau lobi baca, melakukan pemilihan duta literasi, mengadakan lomba puisi atau storytelling, dan lainnya. Dalam menjalankan gerakan ini pasti ada tantangan, terutama kodrat zaman murid. Seperti murid zaman sekarang malas membawa buku cetak, maka guru ataupun sekolah harus berinovasi, membuat buku dalam bentuk e-book, e-resume. Karena di zaman ini murid selalu membawa atau menggunakan gawai di mana dan kapanpun. Berdasarkan hasil diskusi tadi, kita telah mendapatkan berbagai referensi penerapan di sekolah CGP masing-masing, seperti membuat lobi baca, pemilihan duta literasi sekolah, melakukan kunjungan perpustakaan minimal 1 kali seminggu, membuat resume buku, dan kegiatan lainnya. Berikut ini kesimpulan yang kami buat. Calon guru penggerak harus memiliki visi guru penggerak karena isi dari visi tersebut menggambarkan harapan dan cita-cita terhadap muridnya di kemudian hari. Untuk menjawab visi tersebut, seorang guru penggerak juga harus menyusun dan membuat rencana yang baik. Salah satu cara atau metode yang bisa digunakan seperti kanvas bagja. Membuat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana,
atur eksekusi. Dari visi guru tersebut, nanti dijabarkan menjadi pernyataan prakarsa perubahan yang akan dilakukan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dan pernyataan prakarsa perubahan ini harus dibuat menggunakan rencana Kanvas Baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.